Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan topik webinar ini yang berkaitan dengan herd immunity. Ya. Topik ini sebetulnya menjadi agak panas atau kontroversial beberapa hari belakangan terakhir, ya karena ada beberapa pihak yang memviralkan bahwasanya kita tidak perlu melakukan usaha containment apapun, kita tetap dekat-dekat dengan suspek penderita baik ODP atau PDP, toh nanti kalau kita ketularan dalam tanda petik, kita pun bisa mendevelop immunity, dan kalau itu semakin meluas di masyarakat, toh nanti juga infeksi itu akan berhenti dengan sendirinya. Jadi itu yang kemudian membuat agak viral, sehingga kemudian saya berpikir mungkin kita perlu mengkaji lebih dalam ya tentang apa itu basic dari herd immunity, bagaimana herd immunity itu bekerja, ya, dan bagaimana herd immunity itu melindungi terhadap orang-orang yang pada asalnya dia itu kontraindikasi untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Ya, karena herd immunity ini pada asalnya adalah konsep yang ada dalam vaksinologi. Ya, untuk mencapai berapa proporsi masyarakat minimal yang harus mendapatkan vaksin agar penyakit infeksi itu bisa dikendalikan transmisinya. Ya. Ini sebelum kita memulai presentasi kali ini, kami sampaikan dulu disclaimer dari diskusi kita bahwasanya webinar ini bertujuan untuk mengkaji informasi penelitian terkini yang terus berkembang setiap saat, ya. Akan tetapi kajian ini tidak ditujukan untuk memberikan rekomendasi keputusan. Ya, akan tapi hasil kajian ini diharapkan dapat memberi wawasan ya, dalam pembuatan panduan pelayanan medis yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, baik itu oleh Kementerian Kesehatan maupun asosiasi profesi. Ya, kita mulai dulu dengan membahas tentang apa itu herd immunity. Ya, jadi konsep dasar herd immunity adalah resistensi yang ada dalam sebuah komunitas atau sekelompok orang, ya, resistensi terhadap penyebaran penyakit infeksi tertentu, baik itu yang disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh bakteri. Ya. Dan herd immunity ini itu akan berkaitan dengan berapa proporsi seseorang, berapa proporsi masyarakat di dalam suatu populasi yang dia kebal terhadap agen penyebab infeksi. Ya. Jadi dengan herd immunity ini adalah konsep bahwasanya kalau kita ingin mengeradikasi suatu penyakit infeksi dengan vaksinasi, ya, itu kita tidak perlu untuk memvaksinasi 100% populasi. Semua orang kita vaksin. Tidak. Akan tetapi kita cukup melakukan vaksinasi pada level tertentu, yang pada level minimal ini itu sudah cukup untuk menimbulkan ya resistensi atau kekebalan ya dalam masyarakat tersebut. Ya. Dan konsep ini nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi karena ada beberapa komponen kalau kita ingin mempelajari herd immunity dan bagaimana itu herd immunity itu bekerja. Ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu tentang pengertian basic reproduction number atau R0. Ya, jadi ini bacanya R0 bukan R0. Ya. Sebagian keliru bacanya. Jadi ini bacanya adalah R0. Ya. Apa itu R0? R0 adalah jumlah kasus sekunder yang muncul sebagai akibat dari transmisi yang disebabkan oleh kasus primer. Ya, dengan asumsi bahwasanya semua orang dalam populasi tersebut itu masih rentan. Artinya dia tidak memiliki kekebalan. Ya, ya. Jadi misalnya ya ada satu orang di sini dalam periode yang dia infeksi, dia bisa menginfeksi atau mentransmisikan di 2 orang sekitarnya dan demikian seterusnya, maka kita katakan bahwasanya R0 untuk penyakit ini itu 2.
Dan ini dengan asumsi bahwasannya di masyarakat tersebut itu adalah homogenes. Ya. Jadi ada high risk group, ada low risk group, dan seterusnya. Ya. Jadi ini benar-benar populasi yang homogenes. Ya. Ya, artinya orang itu memiliki kesempatan untuk terpapar yang sama, kemudian dia memiliki kekebalan yang sama-sama tidak memiliki kekebalan, ya, sehingga akhirnya ini akan akan menular dengan kecepatan yang sama. Ya. Dan ini perlu diketahui bahwasanya konsep earnout ini tidak punya satuan. Ya, dia tidak punya satuan. Dia menginfeksi 2 orang di sekitarnya ini bisa saja ini berlangsung 1 pekan, bisa jadi 2 pekan atau bisa jadi sebulan. Ya. Jadi ini tidak punya satuan. Selama dia itu bisa menginfeksi 2 orang di sekitarnya, maka kita katakan bahwasannya earnout untuk agen infeksi ini itu 2. Dan kita nanti akan kembali lagi setelah di slide berikutnya nanti saya akan lebih detail lagi menjelaskan tentang komponen dari earnout. Ya, tapi ini pengertian dasarnya. Nah, ini contohnya ya tentang earnout, konsep earnout ya. Misalnya yang paling contagious, yang paling ini adalah measles. Measles itu earnout-nya 12 sampai 18 atau kita ambil 16. Artinya satu orang terinfeksi oleh measles dan dia berada dalam completely susceptible population, maka 16 orang yang di sekitarnya di dalam populasi tersebut yang memiliki kontak dengan orang tersebut dia bisa terkena measles. Ya, kemudian yang cukup contagious lagi misalnya adalah rhinovirus, ya ini adalah 6. Nah, gimana dengan SARS? Ya, ini yang SARS-CoV sebelumnya itu 2 sampai 5. Mungkin sekarang sudah berada dalam tahap 2 atau kurang dari 2, ya. Kemudian MERS-CoV itu juga kurang dari 1 karena MERS-CoV sekarang sudah terkendali transmisinya. Ya, ini kurang dari 1. Nah, bagaimana dengan SARS-CoV-2? Banyak penelitian menunjukkan bahwasanya SARS-CoV-2 ini secara earnout itu lebih tinggi sedikit dibandingkan SARS-CoV. Ya. Tadi saya sampaikan kalau angka SARS-CoV itu sekarang berada dalam kisaran 2, ya, maka SARS-CoV-2 itu lebih tinggi lagi. Ya, mungkin sekitar 3 atau lebih. Ya. Ini dengan range 1,4 sampai 5,5. Ya. Akan tapi banyak indikasi menunjukkan sekarang bahwasanya untuk earnout dari SARS-CoV itu lebih tinggi dibandingkan SARS-CoV. Ya, dengan transmisi yang kita lihat sekarang. Nah, apa kepentingan kita untuk mengetahui earnout dari suatu agen infeksi? Yang pertama adalah kita ya untuk memberikan guideline kepada kita ya semasif apa nanti suatu penyakit infeksi itu akan menyebar di populasi. Ya, misalnya ini ya, secara umum ya semakin tinggi earnout maka dia akan semakin contagious. Dia akan semakin besar kemungkinan penyakit tersebut akan semakin tersebar dalam populasi. Misalnya earnout atau hepatitis itu 2 ya. Kemudian SARS itu misalnya yang kemarin itu 4 ya dan sekarang sudah berhasil diturunkan ya dengan kondisi saat ini ya. Kemudian measles 18. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya untuk saat ini yang paling contagious dari virus yang kita kenal menyebabkan outbreak di populasi itu masih dipegang rekornya oleh measles. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui earnout dan kita tahu oh kemungkinan menyebar di populasi itu semakin besar, maka kita akan bisa membuat estimasi berapa vaccination coverage yang kita butuhkan untuk ngeblok ya transmisi dari penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan vaksin ya. Maka kita kalau telah nanti kita sebelum kita punya hitung-hitungan maka kita sebetulnya sudah bisa membayangkan kalau measles itu 18 maka jumlah penduduk yang harus divaksin agar transmisi measles ini berhenti tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya suatu hari nanti kita punya vaksin HIV, karena earnout dari HIV itu 4. Jadi kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi untuk measles dibandingkan dengan cakupan vaksinasi yang kita butuhkan untuk memvaksin HIV ketika nanti vaksinnya misalnya sudah ditemukan.
Kemudian sebaliknya, kalau kita sudah tahu berapa vaccination coverage, misalnya 80%, maka kita bisa mengestimasi berapa proporsi orang-orang yang masih susceptible. Artinya yang belum mendapatkan vaksin di populasi ketika nanti populasi tersebut menjadi endemik. Ya. Jadi misalnya kalau vaccination coverage yang kita butuhkan itu 80%, artinya kurang lebih estimate proporsi orang-orang yang masih susceptible di populasi tersebut adalah 20%. Jadi itu kurang lebih hanya kebalikannya saja. Nah, kemudian istilah kedua yang harus kita pahami adalah critical vaccination level. Yang tadi saya sampaikan. Ya, itu adalah basicnya itu adalah kita mengetahui dulu earnout. Apa itu? Critical vaccination level itu adalah proporsi minimal dari populasi yang harus mendapatkan vaksin agar kita mencapai herd immunity threshold. Ya. Dan ini adalah fungsi dari earnout. Ya. Jadi kita dirumuskan bahwasanya critical vaccination level itu 1-1 per RO. Ya. Jadi kita bisa membuat estimasi kasar, ya, misalnya kita ambil ada contoh SARS ini sebelum dilakukan containment itu R0-nya 4, maka 1 minus 1/4, 3/4, 75%. Artinya untuk bisa menghentikan transmisi SARS di komunitas, kita minimal harus memvaksin 75% orang. Ya, artinya dengan kata lain, kita membiarkan kurang lebih 25% populasi di masyarakat itu tidak mendapatkan vaksin. Dan ini bukan membiarkan dalam arti ya udah kamu nggak saya vaksin, enggak, tapi bisa jadi mereka itu adalah kelompok-kelompok yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi, entah kondisi mereka mengalami imunosupresi dan sebagainya. Nah, akan tapi FC ini adalah memiliki beberapa asumsi. Asumsi yang pertama adalah vaksin tersebut harus menginduksi solid immunity, artinya dia harus 100% efektif. Artinya apa? Artinya kalau kita mengimunisasi 75% orang, 75% itu 100%-nya itu harus kebal semua. Ya. Itu asumsinya. Ya. Ya. Jadi kalau kita mengimunisasi 10.000 orang, maka 10.000 orang itu semuanya menjadi kebal. Artinya efektivitas vaksin itu harus 100%. Ya. Kemudian populasi tersebut harus mix secara random. Ya. Artinya apa? Artinya mungkin di suatu penyakit misalnya HIV itu ada kelompok high risk group, misalnya orang-orang yang multiseksual partner misalnya. Maka orang-orang ini itu harus homogenes di sebuah populasi, tidak mengelompok sendiri. Ya, ini ada kelompok yang high risk group itu ngumpul di suatu daerah, kemudian yang low risk group yang resikonya rendah ini ngumpul di daerah yang lain. Karena kita bisa bayangkan kalau orang-orang yang memiliki resiko tinggi terhadap HIV ini ngumpul di suatu daerah, mungkin vaccination coverage-nya mungkin kita harus tingkatkan lagi. Ya, karena apa? Karena resiko mereka tinggi. Ya, dengan misalnya perilaku seksual yang beresiko. Jadi critical vaccination level ini mengambil asumsi bahwa populasi yang ada di dalam individu yang ada dalam populasi itu random. Nah, masalahnya kita tidak pernah bisa mencapai efektivitas vaksin itu 100%. Ya. Nah, oleh karena itu ada yang kita sebut dengan imperfect vaccine induced immunity, yang itu kurang lebih sama dengan vaksin effectiveness. Ya. Nah, yaitu adalah proporsi dari sebuah populasi yang bisa dilindungi dengan vaksinasi. Ya. Jadi misalnya kita tadi mengimunisasi 10.000 orang, ya fakta menunjukkan bahwasanya efektivitas vaksin itu tidak pernah mencapai 100%. Ya. Misalnya efektivitas vaksin tertentu katakanlah 90%. Artinya kita menduga dengan kita mengimunisasi 10.000 orang, sebetulnya masih ada sekitar 1.000 orang itu yang gagal. Artinya dia meskipun telah mendapatkan vaksinasi, dia masih susceptible. Ya. Dan ini akibatnya kalau kita ingin mencapai FC atau critical vaccination level, maka FC itu harus di atas asumsi earnout. Ya. Jadi kalau kita tadi misalnya SARS itu RO-nya adalah earnout-nya itu adalah 4, sehingga critical vaccination coverage-nya itu adalah 75% populasi. Tapi ketika vaksin
kalaulah misalnya ada vaksin untuk SARS dan efektivitas vaksin SARS itu hanya 80%, maka itu pasti vaccination coverage-nya harus naik, mesti naik, ya. Makanya di sini ada gambaran, ya, kalau misalkan vaksin effectiveness-nya itu adalah 100%, maka di sini critical vaccination coverage-nya di bawah. Tapi begitu vaksin effectiveness-nya itu 90%, maka kita harus mencapai lebih banyak lagi populasi yang harus kita lakukan vaksinasi. Ya. Jadi dengan ini, itu mengapa sebetulnya vaksinasi itu kita sebisa mungkin kita mentarget 100% populasi yang memang tidak memiliki kontraindikasi untuk yang tidak memiliki kontraindikasi vaksinasi. Karena pengaruh ini, karena vaksin effectiveness itu tidak pernah mencapai 100%, sehingga ketika misalnya asumsi kita bahwasanya vaksin coverage itu minimal 80%, kita tetap berusaha untuk menaikkan di atas level vaccination coverage. Nah, ini adalah simple gambaran gambaran sederhananya. Jadi fungsi threshold untuk herd immunity itu adalah fungsi dari basic reproduction number. Ya, misalnya yang paling tinggi adalah measles di sini. Dan di sini ada angka minimal dan angka maksimal. Mengapa? Karena tentu populasi itu bervariasi. Ya, populasi di Indonesia mungkin akan berbeda dengan populasi di negara lain, sehingga mungkin earnout untuk di suatu wilayah itu akan berbeda dengan earnout di wilayah yang lain. Ya, nanti akan saya kembali lagi, saya akan menjelaskan tentang masa earnout ini. Ya, sehingga bisa jadi ya threshold itu untuk immunity itu ada angka minimal sampai maksimal. Akan tapi tadi saya sampaikan untuk mencapai titik aman, kita berusaha untuk bisa mencapai vaccination coverage yang maksimal. Karena asumsinya vaksin effectiveness itu tidak pernah mencapai 100%. Nah, efek dari vaksinasi itu tidak hanya melindungi orang-orang yang mendapatkan vaksin. Ya. Akan tapi dia juga punya indirect effect namanya. Bahwasanya orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin itu ternyata mereka juga memiliki benefit, mendapatkan benefit dari vaccination coverage yang tinggi. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya vaksin itu hanya bermanfaat untuk orang-orang yang mendapatkan vaksinasi, tentu orang-orang yang tidak mendapatkan vaksinasi itu akan remain susceptible. Ya. Dan kalaulah misalkan itu tetap ada outbreak nantinya, maka ya orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin ini tentu mereka tetap akan memiliki resiko tinggi untuk mendapatkan penyakit infeksi. Akan tapi dengan adanya herd immunity kita mendapatkan indirect effect namanya. Jadi ini gambaran mudahnya. Jadi kalau misalkan di suatu populasi itu ada semua orang ini susceptible, maka tentu penyakit itu akan menyebar secara cepat. Ya, karena semua orang yang kontak dengan penderita ini dia akan mendapatkan transmisi dari penyakit tersebut. Akan tetapi, misalnya di sini yang merah digambarkan, yang merah ini ya itu adalah orang yang terinfeksi, tapi ternyata orang yang hijau ini adalah orang-orang yang recovered dan kemudian dia develop immunity. Nah, ketika di sekitar orang yang merah ini itu adalah orang-orang yang memiliki imunitas, maka orang-orang yang tidak memiliki kekebalan itu akan terproteksi. Mengapa? Karena ada transmission blocking namanya. Maka transmisinya di sini diblok sehingga tidak lagi menyebar dengan luas. Ya, maka ini adalah permodelan ya, yang sebetulnya sudah banyak dibuktikan bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan vaksinasi ternyata mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, ini adalah contoh yang ada di pertusis. Ya. Ya, di England dan Wales tahun 70 sampai 99. Jadi vaksinasi pertusis itu tidak diberikan pada anak berusia kurang dari 3 bulan. Ya. Dan kita bisa melihat di sini. Ini adalah vaksin coverage ya, yang ada yang di sini, yang di sebelah kanan ini adalah vaccination coverage. Jadi ini sempat tinggi ya. Kemudian sempat mengalami penurunan vaccination coverage-nya sampai di bawah level minimal threshold vaccination coverage. Nah, dan kita bisa melihat di sini pertussis in all ages itu
dengan adanya penurunan vaccination coverage ini naik. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang mendapatkan vaksin itu tentu akan semakin sedikit. Ya. Akan tapi ternyata efek peningkatan kasus pertusis itu tidak hanya dialami pada orang-orang yang mendapatkan vaksin, pada anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin juga ikut naik kasusnya. Akan tetapi ketika vaccination coverage itu berhasil ditingkatkan lagi sampai mendekati level ya herd immunity, bahkan di sini mendekati 100%, mungkin 90% ke atas, ternyata angka pertusis pada anak kurang dari 3 tahun itu pun kembali turun. Padahal mereka ini tidak mendapatkan vaksin. Ya. Jadi namanya indirect effect. Ya. Sebetulnya orang-orang ini tidak mendapatkan vaksin, akan tapi ketika vaccination coverage-nya itu kita pertahankan tinggi, ternyata mereka tetap mendapatkan proteksi. Dan ini juga seiring dengan penurunan kasus pada kelompok yang mendapatkan vaksin. Ini minimal. Ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini, yang mendapatkan vaksin itu angka kejadiannya sangat minimalis sekali, akan tapi bagaimanapun kita tetap bisa menekan angka pertusis pada anak-anak yang belum layak mendapatkan vaksin. Ini dibandingkan dengan kasus yang ada peningkatan tadi. Ini juga kasus contoh yang lain indirect effect dari herd immunity, yaitu kejadian pneumokokus pada orang tua berusia lebih dari 65 tahun. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak ada kontraindikasi didapatkan vaksinasi. Jadi setelah introduction dari vaksin pneumokokus, ya, PCV, ternyata yang hijau ini adalah proporsi penyakit pneumokokus yang disebabkan oleh strain yang bisa dicegah dengan vaksin. Ya. Jadi ternyata di sini kita melihat bahwasanya angka kejadiannya semakin menurun seiring dengan penurunan angka kejadian pada populasi-populasi yang mendapatkan vaksin. Ya. Jadi mengapa ini terjadi itu adalah indirect effect. Jadi ketika orang-orang yang mendapatkan vaksinasi itu mereka kebal, akhirnya mereka secara tidak langsung melindungi populasi yang belum layak atau tidak layak mendapatkan vaksinasi. Sehingga kita pun pada kelompok yang lebih dari 65 tahun, kita bisa mendapatkan penurunan kasus. Sehingga suatu vaksin itu akan bekerja ketika vaksin efikasinya high dan juga vaccination rate-nya juga tinggi. Baru kita bisa mencapai herd immunity. Ya. Kalau misalnya vaksin efikasinya tinggi, katakanlah 90%, tapi vaccination rate-nya itu sangat rendah, kita juga tidak akan mencapai herd immunity. Jadi ini adalah dua komponen dasar bagaimana kita bisa mencapai herd immunity dalam populasi, yaitu vaksin efikasi yang tinggi dan juga vaccination rate yang juga tinggi. Nah, ini adalah contoh bagaimana bukti yang lain, bagaimana herd immunity itu bekerja. Ya, ini adalah contoh klasik yang sering saya sampaikan, yaitu yang terjadi di daerah Bible Belt area di Netherlands. Yang ini adalah Bible Belt area, itu adalah area-area yang di sini terarsir dengan warna yang lebih gelap, ya. Dia dari arah dari barat daya, kemudian di sentral sampai barat laut, ya. Yang ini adalah populasi-populasi orang-orang yang menolak untuk tindakan vaksinasi, ya, yang itu adalah Bible Belt area namanya, dan dia itu adalah kelompok tertutup, ya. Jadi mereka itu beribadah di satu tempat ibadah tertentu, kemudian anaknya juga sekolah di sekolah yang sama, artinya dia tidak nyampur dengan populasi yang lain, ya. Dan mereka ini angka coverage vaksinasinya itu sangat rendah, ya, karena mereka ini adalah lebih karena faktor kepercayaan. Ya. Nah, sedangkan populasi umum di Belanda yang diarsir putih ini adalah yang bukan Bible Belt area, di mana angka cakupan vaksinasinya dipertahankan tinggi. Di gambar ini yang data dari Kementerian Kesehatan Belanda itu lebih dari 95%. Ya. Jadi ini adalah ada kelompok-kelompok yang menolak vaksinasi, kemudian mereka ngumpul di satu area tertentu. Nah, ini bisa kita lihat gimana efek herd immunity itu bekerja. Ya, pemerintah Belanda berkali-kali menghadapi outbreak itu di daerah-daerah Bible Belt tadi. Ini contohnya adalah wabah measles yang terjadi di tahun 99 sampai 2000. Ini kasusnya besar sekali,
lebih dari 3.000 cases itu teridentifikasi, ya, dan mayoritasnya itu adalah unvaccinated people di bubble bed area. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah outbreak polio, dan ini 2 kali. Outbreak tahun 78 dan juga outbreak tahun 92-93. Ya, kita lihat di sini ya polio, ya, outbreak polionya itu 110 kasus, ya, kemudian 100% unvaccinated. Kemudian di outbreak yang kedua itu 71 kasus, hampir 60 pasien itu paralisis, dan 100% unvaccinated. Jadi ini yang dihadapi oleh pemerintah Belanda ketika meskipun secara umum angka cakupan vaksinasi mereka itu dipertahan tinggi, tapi tantangannya adalah ketika ada kelompok-kelompok yang ada grup isolated people yang itu angka vaccination coverage-nya rendah, dan itu yang terjadi. Nah, ini juga akhirnya mereka pun akhirnya meneliti tentang kandungan antibodinya. Jadi di nationwide sampel, di masyarakat Belanda secara umum di luar bubble bed area, ternyata 96% itu mereka memiliki protective antibody terhadap polio. Berbeda dengan bubble bed area, di mana hanya 65% orang-orang yang ada di bubble bed area itu yang memiliki antibody terhadap polio. Ya, ya. Sehingga ini bisa menggambarkan tadi mengapa akhirnya outbreak polio itu hanya terjadi di daerah-daerah yang bubble bed area tadi. Ini juga outbreak yang lain di daerah bubble belt, yaitu adalah outbreak rubella tahun 2004 sampai 2005. Ya, ini kurang lebih 15 tahun yang lalu, di mana kasusnya itu cukup masif. Dan mengapa sejak tadi selalu berhubungan dengan Kanada? Ya, mengapa selalu spread-nya itu ke Kanada? Karena ada family contact. Jadi orang-orang bubble bed itu mereka memiliki family yang ada di Kanada yang juga sesama penganut bubble bed tadi, dan di masa outbreak mereka saling mengunjungi satu sama lain, sehingga outbreak yang ada di Belanda itu kemudian menyebar ke Kanada. Ya. Ini contoh yang lain, outbreak di daerah bubble belt itu adalah outbreak rubella, ya, di mana kasusnya adalah 97% itu unvaccinated, ya, dan bahkan saat itu ada yang akhirnya melahirkan bayi itu akhirnya develop CRS. Dan kalau kita melihat di mana persebaran wabah-wabah outbreak rubella itu, ya ternyata kasusnya itu pun juga hanya ngumpul di bubble bed area tadi. Ya, jadi ini adalah proporsi yang vaksinasi dan ini adalah proporsi kasus. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa di daerah bubble bed itu outbreak rubella, sedangkan di luar bubble bed itu aman. Jadi ini terkonten hanya di daerah bubble bed area saja. Jadi ini adalah bukti lain bagaimana herd immunity itu bekerja. Ya, sehingga tadi saya sampaikan itu adalah random population. Mengapa? Ketika itu populasinya tidak random, artinya herd immunity-nya nggak akan bekerja. Meskipun di Belanda itu angka cakupan imunisasi nasional itu 95%, akan tapi ketika ada sekelompok orang yang itu mengisolasi diri dalam grup tertentu dan cakupan vaksinasinya itu rendah di bawah coverage minimal, maka itu mereka tetap akan rentan terkena outbreak penyakit infeksi tertentu. Ya, ini juga kasus mumps, ya, yang juga terjadi di daerah bubble bed yang juga lagi-lagi menyebar di Kanada, dan ini juga angka cakupan yang ini juga mostly pada orang-orang yang tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana herd immunity itu bekerja di populasi kita. Nah, sekarang saya ingin kembali lagi bagaimana kita bisa mencapai herd immunity dalam sebuah populasi. Kita bisa mencapai herd immunity dengan 2 cara, ya, meskipun ya yang cara pertama ini agak mengerikan. Yang pertama adalah natural infection. Orang itu naturally infected dengan penyakit infeksi tertentu, kemudian dia sembuh. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melalui vaksinasi. Ya. Nah, dua ini itu berbeda dari sisi dosis. Ya, vaksin itu kita bisa mengukur berapa antigen yang kita suntikkan atau kita berikan kepada
kepada individu tertentu pada level di mana kadar antigen tersebut itu cukup untuk menginduksi immunity, ya, akan tapi dia tidak menyebabkan sakit. Ya, ini berbeda dengan adanya natural infection. Ya, orang-orang yang terinfeksi alami mungkin dia akan jatuh sakit. Ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, durasi dari immunity tersebut. Ya. Jadi vaksinasi itu jalannya panjang, dan ketika kita melakukan vaksinasi kita tahu kurang lebih berapa kekebalan itu akan bertahan, sehingga kadang kita membutuhkan booster lagi. Ya, dan itu berbeda halnya ketika kita mendapatkan kekebalan yang berasal dari infeksi alami. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah orang-orang yang terinfeksi alami oleh SARS-CoV-2 ini itu nanti ketika nanti dia mencapai herd immunity, apakah bisa melindungi kita dari SARS-CoV-2 pandemik? Ini yang wacana yang digaungkan oleh sebagian orang. Kita tidak perlu melakukan mitigasi apapun, kita tidak perlu melakukan containment apapun, kita tetap bekerja seperti biasa, kita tetap berkerumun seperti biasa, toh nanti ketika semakin banyak orang itu terinfeksi SARS-CoV-2, nanti mereka pun akan develop immunity. Maka kalau sebelum kita berpikir ke arah sana, kita harus memikirkan beberapa komponen yang penting. Yang pertama adalah SARS-CoV-2 ini adalah virus yang betul-betul baru. Meskipun tidak completely novel, ya, karena SARS-CoV-2 ini dari sisi genomnya itu 86% identik dengan SARS-CoV sebelumnya yang menyebabkan wabah di 2003. Ya, akan tetapi meskipun identitinya itu 86%, ya, ternyata sifatnya sudah jauh berbeda, ya, yang nanti akan kami bahas. Kemudian pertimbangan kita yang kedua adalah, ya, kita tidak memiliki pre-existing immunity di dalam populasi kita. Artinya populasi kita saat ini itu semuanya susceptible. Ya. Sehingga itu yang membuat, ya, benar-benar imunitas kita itu belum mengenal SARS-CoV-2 sebelumnya, sehingga semuanya itu adalah susceptible. Kemudian kita juga tidak memiliki vaksin yang efektif. Kemudian karena ini adalah virus yang baru, kita belum memiliki pengetahuan tentang kalaulah orang-orang yang sembuh terhadap dari infeksi SARS-CoV-2, berapa lama kekebalan yang ada dalam tubuh dia itu bertahan? Apakah 1 tahun? Apakah 2 tahun? Apakah 3 tahun? Atau long lasting immunity? Ini pun kita juga perlu melakukan kajian yang lebih mendalam, dan data-data ini belum kita dapatkan. Karena apa? Karena pun kita sekarang masih menghadapi pandemi, sehingga mungkin penelitian ke arah sana belum dilakukan. Kemudian yang kita juga harus pertimbangkan adalah rate dari mutasi yang dimiliki oleh SARS-CoV-2 dan juga dinamikanya. Dan ini nanti akan saya lebih detailkan lagi, kalau misalnya SARS-CoV-2 itu rate mutasinya itu sangat tinggi, artinya apa? Bisa jadi orang yang sekarang terinfeksi, kemudian dia memiliki antibodi tertentu, kemudian dia diinfeksi lagi oleh SARS-CoV-2 yang telah mengalami mutasi dan tidak dikenali oleh antibodi sebelumnya, bisa jadi itu pun masih akan mengalami reinfeksi. Dan kita pun, ya, kita mendapati beberapa kasus reinfeksi, meskipun kita belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan apakah itu betul reinfeksi atau misalnya kekeliruan dalam diagnosis atau dalam testing atau penyebab-penyebab yang lain, tapi kita pun sudah mendapatkan laporan-laporan tentang adanya kasus-kasus reinfeksi. Kemudian bagaimana dengan animal reservoir-nya? Ya, kalau kita ingin mencapai herd immunity, gimana dengan peredaran coronavirus yang ada di binatang? Toh ketika nanti akan muncul novel strain yang ada di binatang, ya, itu nanti mereka suatu ketika akan menimbulkan pandemi lagi di berikutnya. Artinya apa? Artinya kekebalan kita terhadap SARS-CoV-2 itu mungkin tidak bisa melindungi kita dari pandemi yang disebabkan oleh coronavirus jenis lain yang itu muncul dari animal reservoir-nya. Jadi itu salah satu pertimbangan, ya, mengapa herd immunity itu kadang tidak bekerja ketika penyakit infeksi tersebut memiliki animal reservoir. Ya. Sehingga apa? Kalau kita ingin mengeradikasi suatu penyakit infeksi, kalau mau
betul-betul eradikasi, maka kita juga harus eradikasi sumbernya, yaitu animalnya. Dan itu pernah kita berhasil di situ, yaitu dalam eradikasi virus rinderpest. Itu adalah virus yang ini satu genus dengan morbillivirus, yaitu measles, ya. Ini satu genus dengan virus measles yang menginfeksi manusia, dan ini pada zaman dulu itu sudah menyebabkan outbreak pada hewan ternak dengan angka kematian 95%. Ya, sampai dulu itu dunia menggambarkan outbreak rinderpest itu semacam ini, ya. Saking mengerikannya outbreak rinderpest virus yang ada di Eropa sana. Nah, sehingga ketika itu Badan Kesehatan Dunia ini melalui FAO, ya, karena ini vaksinasi pada binatang, itu memulai vaksinasi massal hewan ternak itu pada tahun 1994. Ya. 7 tahun berikutnya ini adalah last outbreak. Ya. Akan tapi kita tidak buru-buru berani untuk mendeklarasikan bahwasanya dunia sudah bebas dari virus rinderpest. Kita butuh mengextend vaksinasi dan juga surveillance 10 tahun berikutnya sampai kita mendeklarasikan global bahwasanya dunia saat ini sudah bebas dari virus rinderpest. Ini salah satu contoh gimana kita mengeradikasi suatu penyakit infeksi yang penyakit infeksi tersebut beredar di animal. Maka kita harus melakukan vaksinasi juga di hewan ternak. Nah, masalahnya apakah mungkin ini dilakukan untuk SARS, untuk coronavirus? Kita tahu bahwasanya natural host dari coronavirus itu adalah di kelelawar, dan ada ribuan strain di sana. Ya, yang digambarkan di sini ada gambarnya merah, ada gambarnya ungu, ada gambarnya hijau. Dan ketika strain-strain ini itu menginfeksi sel yang sama di kelelawar, dia bisa aja secara bebas kemudian mengalami rekomendasi genetik. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk cross species transmission, dan itu yang kita lihat. Ketika wabah SARS, ya bad coronavirus kemudian jump ke kifet atau luwak, kemudian menginfeksi manusia, jatuhlah SARS. Kemudian ini menginfeksi cross species transmission, kemudian menginfeksi unta, camel, kemudian jatuhlah MERS-CoV. Dan ternyata para peneliti menduga bahwasanya event dari kelelawar ke unta ini telah terjadi 30 tahun sebelum outbreak MERS-CoV tahun 2012. Ya, artinya apa? Artinya evolusi coronavirus di kelelawar itu sedemikian dinamisnya, sehingga kita tidak mungkin mengeradikasi coronavirus yang ada di kelelawar atau di intermediate host-nya. Kita tidak tahu kalau dulu itu ada MERS-CoV yang sudah beredar di unta 30 tahun sebelum wabah MERS-CoV tahun 2012, kita tidak tahu, mungkin aja sekarang ini sudah ada ya corona jenis lain yang sudah jump dari kelelawar ke hewan lain yang tinggal menunggu waktu suatu saat akan kembali lagi menginfeksi manusia. Sehingga ini akhirnya sehingga saya berpikir bahwasanya tidak mungkin kita mencapai sekarang kita gambling herd immunity, padahal evolusi coronavirus di animal itu sedemikian dinamisnya, dan bisa jadi pada semakin ke depan, semakin berjalannya waktu, kita akan menghadapi pandemi virus corona jenis yang lain atau mungkin virus yang lain, misalnya influenza atau yang lainnya. Nah, ini juga contoh yang lain, misalnya yang menjadi tantangan kita adalah kebanyakan kasus SARS-CoV-2 itu kasusnya adalah mild atau asimptomatik. Sehingga orang-orang yang terinfeksi itu dia tidak sadar bahwasanya dia terinfeksi. Sehingga dia masih bisa jalan-jalan, dia masih bisa keluyuran kemana-mana, dan akhirnya itu dia bisa menginfeksi banyak orang. Berbeda halnya ketika suatu penyakit yang menyebutkan epidemi itu angka kesakitannya tinggi. Ya, ketika angka kesakitannya tinggi, dia sadar dia sakit, dia kemudian datang ke rumah sakit, ya kemudian dilakukan isolasi, sehingga dia tidak sempat untuk menyebarkan penyakitnya itu ke orang lain. Nah, ini berbeda dengan kasus yang ada di SARS-CoV-2 ini. Ya, jadi kalau kita bayangkan, kita bedakan, ya angka case fatality rate untuk MERS-CoV itu adalah 34%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SARS-CoV-2 sekarang yang angka kematiannya dilaporkan secara global itu 4-5%. Akan tapi mengapa SARS-CoV-2 itu sekarang menjadi pandemi, sedangkan MERS-CoV itu tidak menjadi pandemi? Itu tadi, ya, karena orang-orang yang terinfeksi MERS-CoV
dia sadar bahwasanya dia sakit, kemudian dia datang ke rumah sakit dan dia dilakukan isolasi. Ini berbeda dengan orang-orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 yang kebanyakan adalah mild atau bahkan asimptomatik, sehingga dia tetap bisa keluyuran, kemudian dia bisa menularkan penyakitnya itu ke orang-orang di sekitarnya. Nah, ini juga pertimbangan yang lain yang tadi saya sampaikan. Ya, ini adalah evolusi dari SARS coronavirus ketika pandemi tahun 2003. Ini adalah yang di atas, ini adalah asam amino yang ada di satu posisi tertentu. Dan kita bisa lihat, ini adalah awal terjadinya wabah, ya, kemudian di tengah-tengah terjadinya wabah, kemudian ini adalah di akhir wabah. Kita bisa lihat ternyata ada mutasi yang dinamis di sini, terutama pada protein spike yang kita lihat di sini, ya, dari hijau kemudian jadi hijau yang tua, ini kan sudah mengalami mutasi. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata SARS-CoV itu juga mengalami mutasi, sehingga mungkin ini berasosiasi dengan kemampuan adaptasi dia yang lebih bagus di manusia. Ini juga yang kita amati sekarang, ya, evolusi dari SARS-CoV-2 yang ini kita bisa lihat secara real time di sini, ya, yang ada di website ini kita bisa lihat, ya. Misalnya di sini yang saya highlight itu kita digambarkan strain yang berwarna ungu, ya. Nah, kemudian tidak lama, belum nyampe 1 bulan kita sudah dapatkan strain yang berwarna di sini hijau muda, ya. Dan semakin ke sini ternyata diversity-nya itu semakin tinggi. Ada yang kuning, ada yang hijau, dan seterusnya. Ada yang oranye. Ya, yang ini menggambarkan ya betapa dinamisnya mutasi yang ada di SARS-CoV-2. Ya, ini bahkan ini transmisinya. Jadi epicentrum yang ada di Cina itu digambarkan sebagai gambar dengan gambar ungu di sini. Ya. Akan tapi ketika dia sudah menyebar ke Eropa, ternyata yang di Eropa itu sudah mengalami mutasi, sehingga di sini digambarkan dengan strain yang berwarna hijau atau coklat atau oranye. Dan yang itu berbeda lagi dengan strain yang sudah menyebar di US, yang itu digambarkan dengan strain yang berwarna merah. Nah, ada yang menarik di sini, yaitu tentang evolusi dari SARS-CoV-2 ketika pandemik ini, yang ternyata sekarang sudah memiliki 2 substrain atau 2 strain baru, yang digambarkan dengan L dan S type. Ya. Dan di awal wabah itu yang dominan itu adalah L type, kita lihat di sini, ya. Sebelum 7 Januari itu awal wabah itu ada L type, tapi seiring waktu ternyata S type itu juga semakin banyak prevalensinya. Nah, para peneliti itu belum bisa memastikan apakah perbedaan 2S dan 2 strain ini, SARS-CoV-2 ini antara S dengan L-type ini mengakibatkan perbedaan dari sisi virulensi atau mengakibatkan perbedaan dari sisi apakah dia lebih mudah untuk menular. Ini yang pertanyaan besar para peneliti saat ini. Ya, meskipun yang saintis yang mempublikasikan penelitian ini pertama kali itu dia memiliki asumsi bahwa mungkin S itu lebih virulen atau lebih transmissible. Ya, akan tapi beliau sendiri meralat conclusion-nya ini, sehingga ini menjadi masih tanda tanya besar. Kita belum bisa menyimpulkan ke arah sana. Nah, ini juga menarik, yaitu tentang kalaulah ada orang-orang yang sakit, apakah antibodinya itu betul-betul protektif. Ya. Ternyata di COVID-19 pathogenesis kita mendapati adanya pathogenic antibody, yaitu apa? Ketika terdapat virus atau antibody kompleks, ternyata virus antibody kompleks inilah yang bertanggung jawab terhadap inflamasi yang berkepanjangan. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang muncul ya antibody yang lebih dini, ternyata dia lebih beresiko untuk jatuh dalam kondisi SARS, dalam kondisi yang berat. Ya, yang sehingga itu tadi saya sampaikan, ketika kita tidak memiliki gambaran yang menyeluruh tentang bagaimanakah imunitas kita itu bekerja terhadap SARS-CoV-2, maka tidak selayaknya kita bermain-main dengan kita membuat asumsi bahwasanya nanti orang terinfeksi kemudian dia mencapai herd immunity dan kemudian dia kebal. Nah, ini adalah lalu gimana? Apakah kita kemudian tidak melakukan apapun, kemudian kita hanya pasrah, ya? Dan ini
adalah outside public health measures yang ini sudah terbukti efektif untuk menghentikan transmisi SARS tahun 2003, yaitu isolasi, ya itu adalah pada penderita yang sakit, ya. Kemudian karantina, yaitu orang-orang yang dianggap dia itu terpapar dengan suatu penyakit infeksi, kemudian dia dilakukan karantina, atau yang lebih besar lagi yaitu community wide containment, atau dalam bahasa yang lebih populer sekarang itu adalah lockdown. Dan outside public health measures ini sudah terbukti ketika dulu kita mengalami wabah SARS 2003. Nah, ini adalah skenario yang disimulasikan oleh Kementerian Kesehatan di Belanda. Yang merah ini adalah skenario ketika mereka tidak melakukan intervensi apapun. Atau dalam bahasa kita, ya udahlah, nggak usah ada penutupan sekolah, tidak usah ada penutupan aktivitas, semua beraktivitas seperti biasa. Ini ternyata angka pertambahan kasusnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas layanan kesehatan yang ada di sana. Ini simulasi mereka. Kemudian kalau kita melakukan maksimal kontrol, ya, kontrol maksimal, pembatasan maksimal, kita bisa menurunkan peak kasusnya, sehingga mungkin sedikit di atas kapasitas layanan kesehatan atau mungkin kita bisa lebih turunkan lagi. Dan kemudian yang ketiga ini adalah ketika mereka mengambil opsi lockdown, penutupan total. Mereka bisa mendelay peak epidemic sampai lebih lama, ya, dan kalau ada kasus itu masih berada dalam level yang masih bisa diantisipasi oleh layanan kesehatan. Dan dari 3 simulasi ini yang dipilih oleh Kementerian Kesehatan atau RIVM kalau mereka belum mengubah keputusan adalah yang kedua, yaitu mereka melakukan pembatasan maksimal, ya, dari infeksi yang pembatasan maksimal, ya, sehingga itu tidak dilakukan lockdown secara total, tapi mereka tetap bisa mengkontrol transmisi dari virusnya. Ini yang dipilih oleh RIVM saat ini. Nah, mengapa kita perlu melakukan pembatasan maksimal? Ini masih ada kaitannya dengan basic reproduction number yang tadi saya sampaikan. Jadi, basic reproduction number itu adalah fungsi dari yang pertama adalah probabilitas kita itu terinfeksi kasus kalau kita itu memiliki kontak jarak dekat dengan penderita yang infeksius. Jadi misalnya sekarang Mas Yuda itu adalah memiliki SARS-CoV-2, kemudian saya dekat-dekat dengan Mas Yuda. Itu berapa probabilitas SARS-CoV yang ada di Mas Yuda itu pindah ke saya. Ya, itu yang pertama, komponen yang pertama. Dan itu bisa kita turunkan kalau misalkan saya itu hand washing, atau kemudian kita distancing, kemudian saya agak menjauh dari Mas Yuda, tentu probabilitas saya akan semakin kecil kan. Beda kalau misalkan saya dekat-dekat, ya, itu tentu probabilitasnya akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah jumlah potensial infectious contact. Jadi kalau misalkan Mas Yuda sekarang berada di sebuah sekolah yang itu 100 orang, maka jumlah potensi kontak yang dengan Mas Yuda adalah 100 orang. Ya. Dan sehingga kalau misalkan jumlah potensial kontaknya itu semakin tinggi, tentu RO-nya juga akan semakin tinggi. Logikanya gitu kan. Makanya ini yang bisa kita turunkan dengan distancing, dengan isolasi, dengan karantina. Ya. Kemudian ini, waktu yang dimiliki Mas Yuda untuk bisa mentransmisikan penyakit. Misalkan Mas Yuda bisa jalan-jalan selama seminggu. Berarti kita bisa bayangkan selama seminggu itu Mas Yuda sehari ketemu 100 orang. Sehingga selama seminggu tentu akan semakin besar R0-nya. Ya kan? Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga kalau kita ingin menurunkan R0, itu kita harus melakukan intervensi. Ya, kalau kita ingin menurunkan angka probabilitas kontak, maka kita harus melakukan hand washing, kita harus melakukan distancing, atau kalau sudah ada vaksinnya kita melakukan vaksin. Kemudian kalau kita ingin menurunkan jumlah potensial orang yang kontak, kita bisa turunkan dengan adanya isolasi, kuarantin. Kemudian kalau kita ingin menurunkan waktu Mas Yuda itu bisa memiliki kemungkinan untuk mentransmisikan suatu virus, maka yang harus kita lakukan adalah early detection. Saya harus bisa mendiagnosis Mas Yuda dengan cepat. Oh, Mas Yuda ternyata sekarang ini sudah terinfeksi misalnya. Ya, sehingga ini yang dilakukan, ya, yang harus dilakukan sehingga kita bisa menurunkan angka R0-nya. Nah, kalau kita bisa menurunkan angka R0, maka yang terjadi kita akan memiliki effective reproduction number namanya, ya, yaitu jumlah secondary cases ketika kita melakukan intervensi yang maksimal.
baik itu vaksin, baik itu yang intervensi yang lain. Kita bisa menurunkan earnout-nya. Ya. Sehingga pada suatu titik di mana earnout-nya itu sebisa mungkin kurang dari 1. Ya. Kalau earnout-nya itu bisa kita turunkan kurang dari 1, maka penyakit itu lama-lama akan hilang. Ya. Karena apa? Karena ada blocking transmission di sini. Dia lama-lama akan hilang dari populasi. Kalau misalnya earnout-nya itu 1, ya, maka dia akan endemik, suatu penyakit infeksi. Dia akan ada transmisi konstan. Kemudian kalau earnout-nya itu lebih dari 1, dia akan tetap potensial menjadi epidemik. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus bisa menurunkan earnout, ya, sehingga syukur-syukur bisa menjadi kurang dari 1. Sehingga lama-lama SARS-CoV-2 itu akan menjadi disappear, akan menjadi tidak muncul lagi dalam populasi. Ya, ini adalah simulasi yang lain. Kalau misalnya ya kita melakukan imunisasi, kemudian melakukan social distancing, maka orang-orang yang terinfeksi, kemudian develop immunity itu bisa kita kontrol. Ya, ini adalah orang-orang yang sehingga angka mortalitasnya kita bisa tekan minimal. Ya, apalagi kalau kita sudah menemukan vaksinnya. Ya. Berbeda halnya kalau kita tidak melakukan intervensi apapun, end outcome-nya itu akan sangat mengerikan. Ya, jumlah orang yang korban meninggal itu akan banyak. Ya, kemudian meskipun kita dapati sebagian orang pun akan develop immunity. Nah, ini efeknya kalau kita melakukan social distancing, ya, itu adalah kita bisa menurunkan peak-nya. Menurunkan peak sehingga ketika terjadi peak kasus itu kita berusaha itu masih berada dalam level yang bisa diatasi oleh layanan kesehatan, ya. Dan ini ya ketika kita semakin awal kita melakukan social distancing itu sebetulnya efek terhadap epidemik itu akan positif terhadap kontrol epidemi. Dan itu pernah kita alami ketika kita wabah Spanish flu ya di tahun 1918 ya, yang saat itu ya diperkirakan 50 juta orang meninggal di seluruh dunia karena wabah Spanish flu. Yang ini adalah perbedaan kapan social distancing itu dilakukan intervensi antara dua kota, Philadelphia dan St. Louis. Philadelphia itu pertama kali kasus Spanish flu dilaporkan tanggal 17 September. Ya. Kemudian St. Louis itu Oktober tanggal 5. Nah, ketika satu kasus ini dilaporkan, pemerintah kota St. Louis itu langsung melakukan mitigasi dengan social distancing pada 2 hari setelahnya. Ya, intervensinya. Dan akibatnya apa? Jumlah kasus penularannya itu semakin bisa ditekan. Sampai masih berada dalam level yang bisa diatasi oleh layanan kesehatan. Berbeda halnya dengan yang ada di Philadelphia, yaitu ketika pemerintah kota itu baru memutuskan social distancing itu sangat terlambat ketika jumlah kasusnya sudah mulai merangkak naik. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya social distancing yang terlambat itu tidak mempengaruhi peak epidemi. Sehingga mereka tetap mengalami peak sampai di sini. Dan itulah yang sekarang kita lihat pada pemerintah Italia. Pemerintah Italia sangat terlambat sehingga kita dapati ya kasus Italia sekarang menjadi yang paling tinggi di dunia karena mereka terlambat, karena mereka sebetulnya sudah mendeteksi kasus itu sejak akhir Januari dari 2 orang turis yang berasal dari Wuhan, dan kemudian setelah itu seminggu kemudian mereka pun mendapatkan kasus dari orang yang baru saja traveling dari China, akan tapi mereka baru mengambil opsi nasional lockdown itu kurang lebih pertengahan Maret kalau nggak salah, atau minggu pertama Maret, sehingga itu sangat terlambat, sehingga dokter-dokter di sana menggambarkan ya kalau kita baca ya itu bagaimana rumah sakit di sana yaitu seperti medan perang ya, karena dan itu pun akhirnya juga berefek pada tenaga kesehatan. Kalau nggak salah di akhir Februari sudah terdapat 3.000 tenaga medis di Italia yang juga terinfeksi oleh COVID-19. Nah, ini implementation control yang ada di Cina ya, yaitu yang mereka mengambil opsi lockdown secara total, yaitu mereka ambil tanggal 23 Januari ya. Mereka mengambil opsi lockdown secara total di satu kota itu yang berpenduduk 50 sampai 60 juta orang. Ya, ini mereka ambil 23 Januari, meskipun banyak simulasi modeling itu mengatakan bahwasanya tanggal 23 Januari ini pun sudah sangat terlambat. Ya, modeling-modeling yang sudah terpublikasi mengatakan kalau pemerintah Wuhan itu mengambil opsi lockdown itu 2 minggu sebelumnya, itu bisa menurunkan lebih dari 80% kasus yang dilaporkan sekarang. Ya. Nah, ini adalah efek dari lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Cina ya.
yang terutama di Wuhan. Jadi mereka mengambil opsi lockdown itu adalah tanggal 23 Januari dan kita bisa melihat efeknya dari pertambahan kasusnya. Ya, mereka lebih sedikit pertambahan kasusnya. Ya, ini adalah efek dari travel restriction-nya karena Wuhan itu adalah salah satu airport yang besar di sentral dari Cina dan banyak penerbangan kemana-mana, sehingga kita lihat dari simulasi yang sudah dipublish di Science ini, kita lihat bahwasanya kalau mereka melakukan mengambil opsi lockdown di sini, pertambahan kasusnya bisa lebih ditekan. Kemudian ini juga positif impact-nya, total number cases-nya itu sedikit mengalami perlambatan di sini, perlambahan kasusnya. Ya. Nah, ini juga juga simulasi yang lain, yaitu ketika dia melakukan transmission control, ya, itu dia bisa menurunkan earnout-nya, ya, dari 2,3 menjadi 1,5, jadi mendekati 1 sudah. Ya, jadi ini yang tadi yang saya sampaikan, ketika kita melakukan control measures, tujuan kita adalah kita berupaya seoptimal mungkin untuk kita bisa menurunkan earnout. Nah, ini yang beberapa skenario yang diambil oleh beberapa pemerintah di beberapa negara. Ya, yang pertama adalah skenario yang diambil oleh pemerintah Belanda sekarang, yaitu targeted lockdown, yaitu dengan melakukan syndromic surveillance namanya. Jadi siapapun penduduk yang mereka melaporkan flu-like syndrome, batuk, pilek, entah itu disebabkan oleh COVID atau grip itu adalah influenza, maka dia harus mengisolasi isolasi mandiri di rumah. Ya. Ya. Ini adalah opsi yang diambil oleh pemerintah Belanda saat ini. Kemudian random lockdown ini adalah opsi yang diambil oleh pemerintah Wuhan, yang tadi melockdown Wuhan satu kota, entah kamu sakit, entah kamu enggak, maka harus di lockdown secara total. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah opsi yang diambil oleh pemerintah Singapura, yaitu targeted lockdown. Artinya apa? Mereka melakukan tes secara masif. Ya, mereka melakukan rapid test atau tes yang lain, ya. Kemudian mereka yang terbukti positif itulah yang dilakukan karantina. Ya, sedangkan yang tidak, yang misalkan ini adalah kasus influenza, maka tidak dilakukan karantina. Dan setelah dilakukan karantina, maka mereka akan melakukan kontak tracing. Ya, di mana orang-orang yang kontak dekat dengan ini, yaitu harus juga dilakukan karantina. Jadi ini adalah tiga model opsi yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai negara, yang ini adalah, dan kalau Singapura mengambil opsi ini itu tentu suatu hal yang tidak mengherankan karena jumlah penduduk mereka berapa sekarang, 5 juta ya, 5 juta. Dan sebetulnya pemerintah Belanda itu 17 juta, tapi saya baca dari pejabat-pejabat RIVM, wah masa kita mau melakukan tes 17 juta orang, itu menurut mereka itu sangat mungkin itu di luar kapasitas mereka dari sisi pembiayaan dan lain-lain, sehingga akhirnya mereka tidak melakukan tes secara massal, tapi mereka melakukan suatu yang namanya syndromic surveillance. Ini yang diambil oleh pemerintah Belanda. Nah, ini perbedaannya, apa yang membedakan wabah saat ini COVID-19 SARS-CoV-2 dengan 2003 SARS-CoV. Pertama, situasinya tentu jauh berbeda. Ya, sebetulnya ketika ini wabah SARS-CoV-2 itu virusnya teridentifikasi secara cepat. Ya. Ini kan wabah pertama kali ternotifikasi 31 Desember. Kemudian 10 hari kemudian itu sudah teridentifikasi bahwasanya penyebabnya adalah SARS coronavirus. Kemudian 2 minggu setelah teridentifikasi, kita sudah punya alat diagnostiknya. Ini kondisi ini sebetulnya jauh berbeda dengan kondisi SARS. SARS itu pertama kali dilaporkan pada wabah 2003 itu adalah November 2002. Kemudian virusnya itu baru teridentifikasi bulan Februari. Pertengahan Februari kalau nggak salah, atau minggu pertama atau minggu kedua Februari. Artinya ada delay selama kurang lebih 1,5 bulan. Mereka itu masih debat. Ini penyebab SARS itu apa? Ya, dan kalau kita membaca sejarah wabah SARS coronavirus, itu rebutan antara saintis Hong Kong dengan saintis yang lain. Karena Hong Kong, para saintisnya itu mereka mendeklar ini penyebabnya adalah paramyxovirus. Nah, kemudian mereka declare di depan media dan seterusnya. Kemudian klaim mereka ini akhirnya dibantah oleh banyak ilmuwan, termasuk ya ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa, bahwasanya penyebab dari wabah 2003 itu bukan paramyxovirus, akan tapi SARS coronavirus. Ya, jadi ini bedanya. Dari satu sisi kecepatan kita mendiagnosis sebetulnya tahun 2020 itu jauh lebih baik dibandingkan saat kita dulu menghadapi wabah 2003.
Akan tapi mengapa wabah 2003 itu hanya berhenti pada 8.000 kasus dengan 800 kematian dan hanya terdampak di 25 negara, sedangkan SARS-CoV-2 itu sekarang sudah negara terdampaknya mungkin sudah hampir 200 sekarang mungkin ya. Dengan angka kejadian infeksi berapa sekarang? Lebih dari 400.000, 300.000 udah lebih ya. 700.000, wah saya udah lama nggak update berarti. Ya, itu sudah hampir 700.000, kan bedanya jauh sekali, 700.000 dibandingkan dengan 8.000 gitu loh. Dan angka kematiannya sekarang per hari ini berapa yang sudah dilaporkan meninggal? 40.000 dibandingkan dengan 800 orang, sudah 500 kali lipat kan? Nah, mengapa kok bedanya jauh sekali? Padahal dari sisi kita mendeteksi virusnya kita lebih cepat, dari sisi kita bisa menyediakan alat diagnostik kita juga lebih cepat, ya. Ya. Yang pertama adalah situasinya yang berbeda karena epicentrum dari SARS-CoV-2 ini adalah di Wuhan, yang itu adalah ya pusatnya transportasi, pusatnya industri, di situ ada train station terbesar, kemudian airport terbesar, sehingga ketika terjadi penutupan lockdown yang terlambat yang tadi baru diambil opsi 23 itu ya penduduk yang sudah terlanjur terekspos itu sudah menularkan di negara-negara yang lainnya ya, sehingga kalau kita lihat ceritanya bagaimana 3 hari setelah pasien pertama meninggal tanggal 9 atau 10 Januari itu 3 hari kemudian SARS-CoV-nya udah terbang ke Thailand, kemudian 3 hari berikutnya udah terbang ke Jepang misalnya. Itu adalah situasi yang kita hadapi saat ini. Kemudian yang kedua adalah infectious periodnya yang berbeda. Yaitu apa? Kita lihat bahwasanya SARS-CoV itu dia para orang-orang yang menderita SARS itu dia bisa mentransmisikan ke orang lain itu ketika dia develop symptoms. Ya, ketika dia sudah muncul gejala, baru dia itu sangat infectious. Itu adalah periode infectiousnya SARS-CoV. Ya, berbeda dengan SARS coronavirus di mana orang-orang yang itu belum muncul gejala atau gejalanya ringan atau bahkan asimptomatik itu juga sudah bisa mentransmisikan penyakit itu ke orang lain. Ya, kemudian yang tadi sempat saya singgung yaitu R0-nya untuk SARS-CoV-2 itu sekarang ini lebih tinggi dibandingkan dengan R0 untuk SARS-CoV. Kemudian yang berikutnya adalah clinical spectrum-nya juga sudah berbeda, ya, yaitu ketika kita menghadapi saat ini 80% dari pasien-pasien COVID-19 adalah mild atau asimptomatik, maka tadi saya sampaikan di awal mereka tidak sadar bahwasanya mereka itu sakit, kemudian mereka masih bisa jalan-jalan, mereka masih bisa kemana-mana, dan itu berbeda dengan SARS, yaitu ketika mereka develop symptoms, mereka sadar bahwasanya mereka sakit, kemudian mereka datang ke rumah sakit, kemudian bisa dilakukan isolasi. Sehingga protokol isolasi ketika dilakukan untuk SARS-CoV-2 mungkin terlambat. Karena apa? Karena periode sebelum dilakukan isolasi, dia sudah mentransmisikan pasien itu di mana-mana. Kemudian yang lain adalah community spread, itu lebih prominent untuk SARS-CoV. Ya. Jadi dari 8.000 kasus untuk SARS-CoV tahun 2003, itu ada sekian signifikan proporsi yang itu adalah hospital outbreak. Ya, jadi ketika SARS-CoV pasiennya develop symptoms, kemudian dia diisolasi di rumah sakit, nah disitulah dia timbul outbreak-nya. Ini berbeda situasinya dengan yang ada sekarang yaitu COVID-19 yang itu lebih dominan adalah community transmission. Transmisi itu terjadi di masyarakat. Ya, sehingga itu yang menyebabkan di antara penyebab yang menyebabkan kita menghadapi situasi yang berbeda meskipun pada asalnya kita berhadapan dengan virus yang sama. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan di awal, apakah kita masih mengandalkan herd immunity untuk contain spread dari SARS-CoV-2 atau pandemi yang lain? Ya, dan kalau tidak salah, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam sudah membuat hitung-hitungan. Kalau kita tidak melakukan mitigasi apapun, ingat ya angka kematiannya itu 4%. Ya, penduduk Indonesia itu berapa, kemudian yang memiliki comorbid disease, penyakit jantung itu prevalensinya di Indonesia berapa, hipertensi prevalensinya berapa, ya, kemudian penyakit-penyakit yang lain, ya apakah ya, sehingga ini menjadi sangat mengerikan kalau kita tidak melakukan mitigasi apapun, ya, kemudian kita bergantung pada herd immunity yang kita sendiri tidak tahu, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, apakah betul kalau kita tidak melakukan mitigasi apapun itu akan mencapai herd immunity secara natural. Ya, mungkin itu dari slide terakhir dari saya, mungkin
setelah ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke moderator.